Assalamualaikum Sobat Teknik, bertemu lagi dengan saya, welcome back to my channel. Oke, ini adalah part kedua yang kita bahas dari tema chiller. Oke, bisa dilihat langsung saja to the point. Bisa dilihat ini adalah komponen chiller dan kita akan fokus membahas kondensor. Ya, ini kondensornya ini. Terus apa aja sih yang perlu dibahas di kondensor? Terus hal-hal kritikal apa yang harus diperhatikan? Oke, kita bahas tuntas. Jadi kondensor itu berfungsi sebagai media ya, untuk mengubah freon yang tadinya berbentuk gas menjadi cair, yaitu lewat istilahnya dia mendinginkan gas freon tersebut sehingga freon tersebut menjadi cair. Terus dia mendinginkannya dengan apa? Pastinya dengan air. Lah, air tersebut dari cooling tower. Oke. Kemarin sudah paham, kalau kurang jelas bisa dilihat video yang kemarin. Jadi cooling tower, air dari cooling tower masuk ke cooling water ini nih, sini. Kemudian dia itu mendinginkan kondensor lewat pipa-pipanya, kemudian keluar lagi dari kondensor, cooling water out, kemudian masuk lagi ke cooling tower. Nah, dari cooling tower masuk lagi ke kondensor, seperti itu, muter aja seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat di kondensor ini nilai suhunya, temperatur air yang masuk itu sekitar 27 derajat Celcius, dan setelah keluar menjadi 29,4 derajat Celcius. Kenapa lebih panas daripada yang masuk? Karena dia memang mendinginkan kondensor. Dia itu istilahnya menyerap panasnya kondensor. Jadi panas yang ada di dalam kondensor dia itu ditransferkan ke dalam air cooling water tadi, seperti itu. Terus itu basicnya seperti itu. Kemudian kita mengenal, ini ada 746 kPa sama 33,3 derajat ini. 746 kPa sama 33,3 derajat Celcius. Itu apa, Bang? Itu adalah pressure di dalam kondensor. Jadi pressure-nya air yang masuk, air cooling tower-nya tadi yang masuk itu 746 kilopascal. Kemudian yang 33 ini, 33,3 derajat Celcius itu adalah suhu kondensor. Suhu dari kondensornya sendiri. Bisa dibilang kondensor temperatur. Oke. Terus bagaimana sih kita mengetahui performa kondensor? Terus bagaimana kita mengetahui jadwal cleaning kondensor tersebut? Oke. Jadi kita menentukan kondensor tersebut masih beroperasi dengan baik atau tidak itu dari nilai suhunya. Sebelum kita bahas perhitungan nilai suhunya, kita bahas sensornya satu persatu dulu. Yang pertama itu ada sensor kondensor temperatur. Yang ini adalah kondensor temperatur namanya. Kemudian yang ini, yang saya lingkari ini, itu namanya cooling water in temperatur. Sensor cooling water in temperatur. Dia membaca air cooling water yang masuk ke dalam kondensor.
Kemudian yang terakhir ini adalah sensor cooling water out. Jadi dia membaca suhu air yang keluar dari kondensor. Nah, basicnya dari 3 itu. Terus untuk menentukan apakah kondensor ini masih bersih pipa-pipanya atau tidak, itu dari perhitungan suhunya ini. Jadi yang dihitung suhunya itu adalah suhu cooling water out yang ini dan juga kondensor temperatur. Nah, cukup 2 ini aja. Cara menghitungnya adalah dengan melihat selisih, yaitu selisih cooling water maksudnya itu kondensor temperatur ini dikurangi cooling water out. Apabila setelah dikurangi hasilnya lebih dari 3 derajat Celcius, maka bisa dikatakan kalau kondensor tersebut sudah kotor dan perlu di-cleaning atau scaling. Seperti itu. Jadi cukup mudah. 33 dikurangi 29 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4 derajat Celcius. 4 derajat Celcius yaitu lebih besar dari 3 derajat Celcius. Berarti kesimpulannya dalam monitor ini dia menunjukkan bahwa kondensor perlu di scaling atau perlu di cleaning. Bila penjelasan saya terlalu cepat, bisa isi di kolom komentar, Bang, penjelasannya terlalu cepat, Bang. Oke, sekarang saya akan lebih santai lagi menjelaskannya. Ketika nilai approach atau nilainya tadi setelah dikurangi kondensor temperatur dikurangi cooling water out itu lebih dari 4 derajat Celcius, maka kita harus melakukan cleaning segera mungkin. Karena apa? Karena di dalam pipa-pipanya itu sudah kotor, banyak keraknya. Akibatnya apa? Ya pasti media transfer panas dari kondensor ke air dari cooling water itu tidak maksimal, sehingga untuk mendinginkan kondensor ini dia itu tidak maksimal, jadi terhalang oleh kerak-kerak tadi, lumpur-lumpur tadi. Makanya harus dilakukan yang namanya scaling atau cleaning, atau bisa dibilang treatment ya, treatment. Terus treatmentnya bagaimana, Bang, untuk meng-cleaning kondensor tersebut? Oke, jadi biasanya kita itu pertama menggunakan chemicalnya itu biasa menggunakan The Color 30. Kalau saya salah, kalau ada chemical lain bisa ditulis di kolom komentar. Setahu saya sih itu The Color 30. Jadi kita masukkan chemical dari sini, kemudian kita sirkulasi chemicalnya keluar lagi di sini, dan pipa yang di sini itu saya tutup gini ya. Jadi sirkulasinya hanya segini aja, pakai pompa sendiri selama kurang lebih 8 jam. Setelah dikasih chemical, disirkulasi selama 8 jam, kemudian kita melakukan treatment cleaning menggunakan sikat. Jadi kita sikat. Nah, caranya kita buka flanknya yang di sini. Yang di sini flank ini kita buka. Kemudian kita sikat pipa-pipanya itu.
kita sikat lumpur-lumpurnya. Nah, di sini ada pipa, di dalamnya ada pipa nih, lurus-lurus ini. Seret lurus-lurus ini, sorry. Ya seperti ini, pokoknya pipanya lurus gini. Nah, banyak tapi memang banyak lurus-lurus gini. Kita sikat sampai kerak-keraknya itu hilang. Setelah itu, setelah bersih semua kerak-keraknya, baru kita tutup lagi flank ini, kita rapatkan kembali. Kemudian kita tes lagi, kita running. Setelah kita running chiller, ternyata nilai approach-nya apabila misalkan masih 3 derajat ya, misal masih 3 derajat Celcius, berarti masih belum maksimal ya. Minimal setelah di treatment itu minimal jaraknya itu 1 derajat Celcius ini minimal itu. Apabila lebih dari 1 derajat Celcius, misalkan 2 derajat atau 3 derajat Celcius, maka harus dilakukan cleaning lagi, berarti kurang bersih cleaningnya. Standarnya seperti itu, standarnya. Oke, itu sudah semua penjelasan dari saya. Jadi intinya itu, kesimpulannya, kita tuh melakukan cleaning ketika nilai approach atau selisih antara cooling water out dengan temperatur kondensor itu lebih dari 3 derajat Celcius. Intinya seperti itu. Apabila dibiarkan, dampaknya sangat buruk. Keraknya bisa tebal sehingga performa evaporator juga bisa menurun. Yang awalnya ini bisa menghasilkan 63 derajat Celcius dari 82 ya, dari 82 ini masuk keluar menjadi 63 derajat Celcius, bisa jadi meningkat, bisa 65, bisa sampai 7,0 lah gitu. Intinya performa air itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendinginan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe karena keterangan saya sangat berfaedah sekali. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.